Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali bisa kembali hadir dalam Kabar Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan harga tiket yang melonjak naik ataupun juga mahal ini sejak ataupun juga di masa-masa libur Lebaran. Sampai dengan saat ini ada sejumlah faktor yang menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat. Lalu bagaimana tanggapan dari anggota Komisi 5 DPR RI? Sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini Bapak Irwan dari anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Timur. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Bang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan juga bersama kami sudah hadir Bapak Samudra Sukardi, ini seorang pengamat penerbangan. Selamat pagi Pak Samudra. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Irwan, gimana tanggapannya? Kalau misalnya kita juga melihat sebenarnya Pak Irwan juga sudah menanggapi nih di sejumlah media terkait dengan bagaimana tanggapan Bapak. Ini meminta Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian BUMN untuk bisa segera menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Presiden. Tanggapannya Pak dengan kenaikan harga tiket ini? Ya ini kan sebenarnya masyarakat sudah lama teriaknya. Bahkan sebelum Lebarannya. Hari itu masih di beberapa wilayah saja. Kemudian pas ke Lebaran itu udah merata tuh di seluruh tanah air. Saya pikir apa kemudian yang kita sampaikan terkait permasalahan tiket yang mahal, kemudian kekurangan pesawat, ya, kemudian pelayanan juga di bandara yang masih kurang karena banyak yang tadinya karyawan maskapai ini yang dirumahkan, ini terbukti dengan teguran Presiden. Ya, teguran Presiden ini kan bukan bahasa pengamat, tetapi artinya Pak Presiden melihat ini bahwa penerbangan kita sedang ada masalah serius. Dan itu mengkonfirmasi apa yang sudah disuarakan berkali-kali ini. Termasuk juga kita sampaikan di Komisi 5 DPR RI. Oke, seperti itu. Kalau misalnya dari Pak Samudra, sebenarnya apakah salah satu faktornya ini termasuk dengan kenaikan aftur? Ini karena kan kalau misalnya kita ngomongin aftur, komponen tiket pesawat paling besar dari aftur gitu Pak. Sebenarnya apakah faktor aftur menjadi faktor utama atau ada faktor lain sebenarnya Pak? Sebenarnya ada 7 faktor kalau mau cerita. Banyak panjang ya. Yang pertama adalah harga pesawat itu sendiri ya, sewa pesawat dan sebagainya, harga pesawat. Yang kedua adalah itu termasuk US dollar. Itu kalau kita beli aftur dan sebagainya di luar jadi lebih mahal lah, kayak gitulah. Yang ketiga adalah supply and demand. Karena dalam hal ini demand-nya tinggi, supply-nya nggak ada gitu. Nah ini juga menyebabkan gitu. Nah terus ada batas atas, batas bawah gitu. Jadi regulator ya. Nah itu adalah komponen-komponen yang menyebabkan harga tiket gitu. Nah tapi untuk menghitung itu sebenarnya airline tuh harusnya tidak semena-mena menaikkan seenak-enaknya aja gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Karena kalau dia kurang orang, kurang pesawat, sebenarnya itu kan hanya beberapa rute yang ditutup gitu loh. Tapi tidak rute, misalnya Jakarta Bali, kan ada pesawatnya. Kenapa mesti dinaikin? Kenapa mesti dikompensasiin gitu? Alasannya saya rasa ketidaksiapan daripada airline itu sendiri gitu. Karena airline itu pada waktu pas COVID dia tidak membuat skenario untuk pasca COVID gitu.
Kalau airline di luar, dia udah siap-siap. Kalau COVID-nya udah selesai nih, 2 Apa yang tahun harus kayak dilakukan, gimana, apa betul. harus dilakukan gitu. Jadi ini sesuatu hal yang tidak wajar kenaikan harga tiket pesawat hanya terjadi di Indonesia saja atau bagaimana nih Pak Iwan melihatnya? Ya ini saya pikir keberpihakan. Mhm. Ya kalau kita melihat kalau ada kemudian responsif yang baik dari regulator dalam hal ini pemerintah terkait pelayanan penerbangan di tanah air, harusnya bisa tegas terhadap maskapai ini. Ini kan banyak sepihak dan mereka rata-rata itu melanggar juga ambang tarif batas atas. Ya, jadi kalau menurut saya sih keberpihakan pada maskapai sangat terlihat. Sementara apa yang dialami rakyat tiap harinya, apa yang diteriakkan oleh rakyat ini tidak menjadi perhatian serius. Oke. Ya, inilah saya bilang ketegasan dari regulator inilah yang membuat kemudian maskapai ini ya mereka ya tanpa segan lagi untuk melakukan beberapa pelanggaran dari regulasi yang sebenarnya dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, ini seperti juga yang tadi Pak Samudra sampaikan, faktor utama juga ini ada izin juga nih Pak Irwan dari Kementerian Perhubungan untuk menaikkan biaya tambahan harga tiket pesawat untuk jenis jet 15%, 25% untuk jenis pesawat propeller, dan juga bagaimana nih kalau misalnya faktor tadi tanggapan dari Pak Irwan? Ya itu makin menambah dong. Nggak ada yang himbauan menambah dari tarif batas atas aja, ya kemudian setuju terhadap kenaikan tiket ini aja, tiketnya udah naik luar biasa. Apalagi kemudian ada dukungan seperti itu dari regulator, ini yang kemudian tidak terkontrol saat ini dan akhirnya sampai ke Pak Presiden. Oke. Ya jadi menurut saya sih kita tidak perlu lagi bicara teknis, karena Pak Presiden itu kan bukan pengamat. Oke. Beliau sudah menangkap saripati daripada kebutuhan masyarakat, kesusahan masyarakat ini. Tinggal sekarang bagaimana ya kedua menteri ini, ya Menteri Perhubungan bisa kemudian menurunkan harga tiket, ya menekan ke maskapai agar kembali normal. Kedua, Kementerian BUMN ini untuk bisa menyediakan pesawat yang kemudian dari jumlah sekarang bisa bertambah gitu. Karena kita lihat kok sekarang terjadi delay yang cukup lama karena keterbatasan pesawat, ya kemudian pelayanan di bandara juga terbatas karena karyawannya juga masih belum normal ya, banyak yang kemudian di PHK dan lain-lainnya itu kemudian belum diganti. Ini yang harus dituntasin sehingga masyarakat itu nggak bisa menunggu. Saat ini luar biasa pengaruh terhadap beberapa sektor lain terkait kenaikan tiket pesawat ini, terutama di sektor usaha juga di sektor pariwisata. Oke. Dan tentu ya transportasi masyarakat sendiri yang terutama di sektor perhubungan udara. Ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, kalau misalnya pemirsa atau juga masyarakat ingin melakukan tujuan wisata ini lebih disarankan untuk menggunakan kendaraan darat, itu butuh juga biaya yang cukup besar juga. Tapi kalau misalnya itu apakah itu solusi terbaik? Jangan dijauh sekarang Pak Iwan dan juga Pak Samudra. Tetap saksikan Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Pak Samudra, kalau misalnya ini tadi kan disampaikan ada kenaikan 15% dan juga 25%. Ini apakah sebagai salah satu solusi yang efektif untuk akhirnya bisa memulihkan, katanya ini sebagai salah satu faktor untuk bisa memulihkan industri penerbangan tanah air? Sebenarnya kalau saya bilang sih pemerintah kan udah mengatur batas atas dan batas bawah. Tujuannya batas atas adalah tidak merugikan rakyat gitu, tidak merugikan penumpang gitu, tidak supaya airline itu tidak sewena-wenanya aja gitu. Terutama keadaan sekarang kan udah oligopoli sekarang, dua aja airline-nya, Lion dan Garuda, yang lain nggak ada kan. Nah itu kan dia bisa naikin. Dan itu udah melewati batas atas waktu itu, batas atas ke Bali itu udah 5 jutaan sekitar segitu gitu. Nah itu mestinya pemerintah itu bertindak gitu loh, mengasih paling nggak menyetop, memperingatkan
tapi dia malah menaikkan gitu. Saya juga bingung ya, ininya. Sedangkan batas bawah itu adalah untuk kepentingan airline-nya supaya airline-nya itu tidak merugi gitu. Dalam bersaing kan kadang-kadang turun-turun sampai bottom rock bener-bener gitu. Akhirnya yang dikorbankan adalah safety nantinya, maintenance dan sebagainya. Makanya dipatok ada batas bawah. Dan di atas itu untuk melindungi penumpang gitu. Nah itu kalau orang yang atau airline yang melakukan tidak patuh kepada batas itu dan harusnya ditegur. Buat apa dong regulasi? Buat apa ada pemerintah gitu? Benar juga. Sambutan ini ada pernyataan dari Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, Denon Prawiratmadja, ini mengatakan bahwa kenaikan harga tiket pesawat ini tak terlampau berpengaruh terhadap keuntungan dari maskapai. Ya pasti tidak berpengaruh. Tapi kan rakyat gimana dong gitu. Kan? Nah dia kan dia naik karena ada istilahnya ada kenaikan BBM gitu. Surcharge untuk kenaikan bahan bakar. Itu kan dibebankan kepada penumpang selain harganya. Tapi ini harganya naik, ini juga dibebankan. Jadi tambah banyak sekali gitu loh. Kalau alasannya karena US dollar naik kan, memang ada surcharge gitu. Jadi batas atas batas bawahnya nggak usah dinaikin. Gitu. Oke. Pak Iwan, kalau misalnya ini salah satu hal yang mungkin kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan adalah salah satunya adalah melibatkan Pemda untuk bisa mengatur harga tiket pesawat ini. Kalau misalnya ini Kementerian Perhubungan angkat tangan kayak gitu, atau bagaimana sebenarnya? Kenapa mesti juga melibatkan Pemda untuk akhirnya mengatur, mengurus soal harga tiket pesawat gitu, Pak? Ya itulah kadang-kadang pragmatisme regulator ini terlihat dari situ. Permasalahan Pemda ini kan APBD-nya itu bisa apa? Bangun SDM, bangun infrastruktur aja nggak bisa. Kenapa harus juga sampai dilibatkan untuk mengatur harga tiket ya, Pak? Ya harusnya kan kalaupun bicara pelibatan Pemda ini bagaimana pembangunan bandara itu bisa diadakan di daerah gitu loh. Tetapi kalau kemudian membebankan kemahalan tiket ini kembali ke Pemda, saya pikir hampir pasti nggak akan bisa terjadi itu. Mereka udah kurang kok itu dana APBD-nya. Dari mana kemudian rata-rata penerbangan yang disubsidi oleh Pemda aja tutup, mereka berutang dan ingat ya, tidak semua kemudian Pemda itu punya bandara umum. Ya, jadi menurut saya sih itu bukan solusi yang tepat. Kembali lagi saya katakan bahwa keberpihakan regulator dan ketegasan terhadap aturan yang selama ini telah dibuat itu menjadi kunci gitu loh. Kita logikanya sederhana, dulu ada batas tarif atas, dilanggar. Itu udah tinggi kan, kemudian dinaikin lagi tarif batas atasnya, kan pasti dilanggar lagi. Jadi kalau nggak tegas, ya sama aja, sami mawon. Ya kan, sami podo ae gitu. Jadi menurut saya kembali lagi kan kepada pemerintah ini, laksanakan saja teguran presiden itu, turunkan tiket, ya pokoknya rakyat nggak mau mikir bagaimana caranya, itu tugasnya pemerintah lah. Yang jelasnya kembalikan harga tiket itu normal kembali sesuai regulasi di awal. Kemudian cabut yang aturan terbaru kemarin mengenai kenaikan tarif. Tapi sebenarnya ada ini nggak sih Pak, ada diskusi antara Komisi 9 dan juga Kementerian Perhubungan untuk akhirnya bisa kemarin menaikkan full surcharge 15% dan juga 25%? Nggak ada. Itu langsung aja. Jadi tidak ada diskusi atau tidak ada konsultasi dengan DPR? Nggak ada konsultasi DPR. Jangankan tarif tiket, tarif ojol aja nggak konsultasi. Pokoknya naik itu udahlah. Ya, nanti giliran naik kita ini yang di demo, diserang rakyat. Menurut saya sih ini permasalahan serius dan saya yakin kawan-kawan di pemerintah ini ada solusinya. Mereka banyak ahli di situ dan lainnya. Yang penting kembali berpihak pada rakyat, bantu rakyat yang lagi susah. Ini kenaikan di mana-mana kok. Ya, kalau kemudian semua bergerak naik, jadi apa bangsa ini gitu. Jadi menurut saya sih permasalahan tiket ini permasalahan yang serius dan sudah disampaikan oleh Presiden sehari setelah Hari Kemerdekaan, itu artinya serius banget. Ya saya minta agar kedua menteri itu bisa laksanakan. Lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh Komisi 5 DPR? Apakah memanggil Kementerian Perhubungan untuk akhirnya bisa menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Presiden? Jangan kemana-mana, pemirsa tetap saksikan Kabar Nusantara.
lapangan yang saya dengar juga keluhan, Pak, harga tiket pesawat Pak tinggi. Udah langsung saya reaksi, Pak Menteri Perhubungan, Pak Perintah, segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya, agar harga bisa kembali pada keadaan normal. Meskipun itu tidak mudah karena harga aftur internasional juga tinggi. Pak Irwan, kalau misalnya ini sudah disampaikan pidato oleh Presiden menegur Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian BUMN, langkah dari Komisi 5 apa, Pak? Ya, saya pikir harus ditindaklanjuti ya. Mungkin di rapat dengar pendapat berikutnya dengan Kementerian Perhubungan, kita akan tanyakan langkah konkret pasca ditegur itu apa. Oke. Dan saya pikir Kementerian Perhubungan harus bisa memaparkan ya, minimal peta jalan ke depan gimana sih, sehingga stabilitas harga tiket untuk penerbangan kita di tanah air itu bisa terjaga. Oke. Tapi sejauh ini sudah dilakukan pengawasan belum sih Pak dari Komisi 5 untuk akhirnya bisa mengawasi harga tiket, peredaran harga tiket juga dan segala macamnya? Udah, sebenarnya kan itu saya bilang, di rapat-rapat berapa kali dengan Menhub kita sudah ingatkan, termasuk tadi monopoli maskapai ini, kalau mereka sendiri di situ, ya di beberapa misalnya penerbangan perintis itu mereka sendiri yang kalau di situ, udah itu nauzubillah itu, gimana harganya itu dan jelas dia di atas batas tarif atas itu nggak ada sanksi. Nah sehingga saya pikir ini kemudian didiamkan beberapa bulan, akhirnya Presiden kan mendengar langsung tuh. Dan tidak ada jalan lain, ini harus ada. Karena kalau enggak ya kita suarakan lagi dan kembali lagi terdengar di Pak Presiden. Oke, Pak Samudra ini kan kalau misalnya tadi Pak Bang Iwan juga mengatakan ini ada keberpihakan gitu ya pada para maskapai. Sebenarnya apa yang solusi apa nih kalau misalnya dari Pak Samudra sendiri akan bisa menurunkan atau menstabilkan harga tiket pesawat ini? Ya, kalau kita ingat ya pendiri bangsa, mumpung 17 Agustus nih ya, pendiri bangsa kita Soekarno-Hatta itu mengatur udara di Indonesia, itu dia membagi 3. Yang pertama adalah dari kota besar ke kota besar, itu internasional. Dan dari kota kecil ke kota besar. Terus dari tempat kecil ke area-area yang nggak ada ininya. Itu dibagi 3, yang besar ke besar itu Garuda, yang kota kecil itu feedernya itu Merpati, dan yang ke RIK dan ke pelosok-pelosok itu adalah Pelita Air Service. Nah, dia sebagai agent of change-nya perhubungan udara. Ya. Sekarang nggak ada, Pak. Garudanya kalah sama swastanya, terus juga feedernya hilang, nggak ada. Semuanya swasta, jadi seenak-enak swastanya aja gitu loh. Nah, kalau pemerintah tidak kuat mengaturnya atau membuat regulasinya, ya nggak aman, Pak. Kalau dulu aman, dibilang sama presiden gini langsung dijalanin. Nah, jadi saya cuma bilang bahwa ekosistem penerbangan internasional harus ditata lagi, itu aja. Kalau nggak begini terus, Pak. Ekosistem penerbangan internasional harus domestik harus ditata lagi. Harus ditata lagi. Tapi kalau misalnya yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau juga Kementerian BUMN, setidaknya akan menambah frekuensi penerbangan Garuda. Tadi akan bekerja sama dengan Pemda juga. Dan langkah-langkah lain yang sudah Nah, itu kalau airline yang beraliansi ke Pemda itu seharusnya ada gitu loh. Kan Merpati itu dulu merupakan feeder, Pak. Kalau sekarang Kalimantan nggak ada orang yang mau masuk ke sana, ya hancur lah. Lewat darat 7 jam, 8 jam gitu. Lewat udara cuman paling 20 menit, 50 menit. Akhirnya orang-orang pejabat-pejabat yang ke sana pakai private jet semua, Pak. Oke. Ya gitu. Pak Irwan, terakhir mungkin harapannya nih untuk misalnya harga tiket pesawat ini setidaknya kalau dari Komisi 5 berharap bahwa akhir Agustus ini harga akan turun atau bagaimana nih Bang dari Komisi 5? Iya itu, sekali lagi saya katakan ya, teguran Presiden ini kan bukan pengamat. Oke. Kalau pengamat oke lah, tiket mahal gitu kan. Ini kan Pak Presiden sudah menegur. Nah kita tunggu langkah konkret dari pembantunya ini, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN ini apa? Apakah masih tetap sama harganya? Kalau kayak gitu,
Ya kita berharap sama Tuhan yang Maha Esa aja lagi kan. Berdoa yang sebanyak-banyaknya karena ini saya pikir udah paling tertinggi, udah sampai pesannya ini. Oke. Tugas kita sebagai anggota DPR ini menyuarakan ini udah sampai. Dan saya yakin juga udah sampai ke Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Oke. Kalau ke Tuhan yang Maha Esa sudah sampai, ke Presiden sudah sampai dan sudah ditegur gitu ya. Lalu kalau tidak terjadi ya masyarakat akan menilai memang pemerintah ini tidak punya kemampuan, kalah dengan swasta ya dalam dunia penerbangan. Padahal yang kita harapkan ini bagaimana penerbangan kita ini ya aman gitu kan, nyaman, selamat pasca pandemi mulai membaik. Minimal harga sama dengan sebelum pandemi. Karena yang kita lihat sekarang ini para pelaku penerbangan maskapai ini dia bisnis murni kok. Oke. Bagaimana dia mau cepat kembalikan 2 tahun ini yang padahal ini kan musibah global gitu loh. Kalau kemudian ini mereka lakukan bisnis murni, modal kecil tetapi untung besar, ya ini yang terjadi nih, pesawat kurang, ya kan? Manusia sudah banyak, pelayanan kurang, karyawan sedikit, tetapi tiket dimahalin. Ya kan? Ini yang terjadi dan kalau ini dibiarkan oleh pemerintah, lalu kepada siapa lagi masyarakat berharap? Harus mengadu dan juga berharap. Tiket Ya. terakhir Jakarta Kalimantan Timur berapa Bang? Sebelum pandemi dan sekarang? Loh sekarang ke Samarinda itu untuk ekonomi itu 1.800.000, kadang di atas 2 juta. Itu baru berangkat aja. Iya baru berangkat. Sebelumnya? Oh, sebelumnya di bawah 1 juta. Oke. Pak Samudra terakhir? Ya, kalau saya terakhir pemerintah itu harus aware lah terhadap penataan ini. Karena terus terang aja kan batas atas batas bawah itu bukan untuk seluruh tiket gitu loh. Itu per rute gitu. Jadi per rute. Jadi dia tidak boleh menguntungkan di satu rute untuk rute yang tidak dijalankan, dia tutup, nggak ada ini gitu, nggak boleh gitu, persis. Jadi kalau orang berbisnis pikirannya sabodo amat, orang butuh gue gitu. Nah ini nggak ada agent of change dari pemerintah. Agent of change-nya itu mestinya Garuda, Merpati, dan Pelita itu mesti jadi agent of change. Tapi sekarang jadi swasta semua gitu loh, swasta. Dan satu lagi yang jadi instrumen untuk memonitor batas atas batas bawah itu diterabas terus gitu dan tidak ada penaltinya, tidak ada konsekuensinya. Jadi seenak-enak dia aja gitu. Oke. Yang paling parah itu Jakarta Bali deh sama Jakarta Singapura. Itu bisa 5 juta, 7 juta cuma satu jam. Bisa 15 juta. Nah, 1 jam terbang padahal ongkosnya, cost of good souls-nya atau TOC-nya, total operating cost-nya itu nggak sampai segitu. Nggak sampai sejuta. Dia mau margin berapa? Kan nggak normal gitu kan. Ya kan nggak normal. Boleh hitung-hitungan gitu loh. Kita tunggu pasti nanti implementasi dari pidato yang sudah disampaikan Presiden ditujukan kepada Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian BUMN untuk setidaknya menurunkan, menstabilkan harga tiket pesawat ini. Pemirsa, ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.